Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dosen pengampu studi hadis tematik Bapak Hasan Mahfud. Kemudian teman-temanku sekalian yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abrar dan teman saya M. Fikri Amruddin akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dengan judul Ibadah Haji dalam Islam. Oke, yang pertama pengertian haji. Pengertian haji secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab. Hajun, yang berarti menuju atau berkunjung ke tempat yang agung, ke tempat yang mulia. Sedangkan menurut istilah secara syariat, yaitu sengaja menuju ke Ka'bah Baitullah untuk menjalankan ibadah yang terdahulu, ibadah syariat yang telah ditentukan. Namun dalam definisi lain juga disebutkan haji, yaitu berziarah ke tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat-tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, maksudnya seperti itu. Padang Arafah, Musdalifah dan Mina atau tempat-tempat yang berkaitan dengan ibadah haji di sekitar Ka'bah itulah, Madinah. Kemudian definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan seperti Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah sebagian. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, sunnah haji, wajib haji dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan haji. Kemudian hukum haji. Hukum haji ini wajib bagi umat Islam, baik ditinjau dari segi Al-Quran, sunnah maupun kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Itu menurut Al-Qur'an. Sedangkan ditinjau dari segi hadis, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Salah satu diantaranya haji. Jadi Islam itu memiliki 5 pondasi. Ketika haji tidak dilakukan, maka pondasi Islam itu ya berkurang. Dari yang tadinya 5 menjadi 4. Bisa-bisa runtuh seperti itu. Di dalam riwayat lain juga disebutkan, Al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Islam, rukun Islam itu kan ada 5. Salah satu diantaranya haji. Dan hukum haji bagi seluruh umat Islam adalah wajib. Ketika haji tidak dikerjakan, maka keislaman seseorang itu belum sempurna atau kurang sempurna. Seperti itu. Jadi seluruh umat Islam wajib untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Lalu bagi yang tidak mampu bagaimana? Bagi yang tidak mampu menurut sebagian ulama harus menanamkan niat untuk melaksanakan haji di dalam hati. Abang, ada pesan WA. Tolong jangan dikacangin. Niat ya dengan tujuan untuk menyempurnakan keislaman itu sendiri. Kemudian menurut kesepakatan para ulama sepakat bahwa hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu.
Bagi yang tidak mampu yang tadi itu, yang penting menanamkan niat untuk melaksanakan haji. Jika tidak tersampaikan maka tidak apa-apa. Yang penting niat itu sudah ada. Kemudian jika mengerjakan haji 2 kali, maka yang kedua itu sunnah. Kemudian syarat haji. Syarat haji yang pertama Islam. Jadi untuk melaksanakan haji itu harus Islam. Kalau tidak Islam, ya tidak termasuk syarat haji. Kemudian berakal. Berakal artinya tidak gila dan dia masih waras. Masih mengetahui dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga balik. Balik ini telah mencapai usia dewasa. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Kemudian yang keempat, orang yang merdeka. Dalam artian bebas dan tidak terikat tanggung jawab orang tuanya. Bahkan jika bisa, dia yang memberikan tanggung jawab. Artinya dia yang menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya. Kemudian yang kelima adalah mampu. Ini adalah syarat yang paling utama, mampu. Mampu bukan hanya secara materi, namun juga mampu secara fisik. Jadi mampu jasmani dan rohani untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian rukun haji. Rukun haji ini ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Tertib melaksanakan semua rukun-rukun tersebut secara berurutan. Jadi ini yang paling penting ya, tertib, berurutan. Mungkin demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian wajib haji yang kedua yakni bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah itu dilakukan setelah selesai wukuf di Arafah atau setelah terbenamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ketika kita bermalam di Musdalifah, kita mencari batu kerikil untuk persiapan buat besoknya melempar jumroh, yakni minimal 49 butir atau bisa 70 butir. Kemudian wajib haji selanjutnya yakni melempar jumrah akobah. Nah, setelah kita bermalam di Musdalifah, setelah mengambil kerikil, kita menuju ke Mina untuk melempar jumrah akobah yang mana dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah kita melempar jumrah akobah, nanti akan ada tahallul awal, yakni mencukur rambut yang pertama. Kemudian wajib haji yang keempat yaitu melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan juga akobah, yang mana dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Untuk menyingkat waktu, saya percepat saja pembahasannya. Kemudian yang kelima yakni bermalam di Mina. Kemudian yang keenam, wajib haji yang keenam yaitu tawaf wada, yaitu tawaf yang paling akhir ketika kita akan meninggalkan Baitullah Makkah. Dan yang terakhir yakni menjauhkan diri kita dari larangan-larangan ibadah haji.
Selanjutnya yakni tentang pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji sendiri secara umum itu pelaksanaannya ada 3 macam, yakni ada haji ifrad, maksudnya yakni melakukan ibadah haji terlebih dahulu, baru setelah itu baru melaksanakan umroh. Nah, ibadah haji secara ifrad ini tidak dikenai dam. Kemudian yang kedua ada haji qiron. Haji qiron ini menggabungkan niat antara haji dan juga umroh. Haji dengan cara ini terkena dam atau denda. Kemudian yang terakhir ada haji tamatu. Maksudnya yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan haji. Ini juga jenis melaksanakan haji yang terkena dam atau denda. Kemudian yang terakhir yakni ada hikmah-hikmah haji. Di antaranya yakni meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjunjung semangat kita dalam berkorban. Karena apa? Dalam ibadah haji kita dilatih berkorban baik harta maupun tenaga kita. Kemudian tentunya kita akan mengetahui tempat-tempat bersejarah. Kemudian yang terakhir, kita akan memperkuat ukhuwah Islamiyah, saudara kita sama umat Islam. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.